Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-kathirah allati qad a'tana Allahu iyana jami'an. Wa min sababi ni'amillahi subhanahu wa ta'ala nastati an nastamirra dirasatana fi hadzal liqa yakni bidirasati qawaidil lughah al-arabiyyah musta'milan bil kitab mulakhas qawaidil lughah al-arabiyyah. Nuwasil ila as-safhah ar-rabi'ah wa sittin fi mas'alati ismu inna wa ya fi al-mada fil bahath yakni la an-nafiyatul jinsi. Qablahu dan sebelumnya kita telah membahas tentang saudaranya inna, yaitu la an-nafiyatul jinsi, bahwa ada saudaranya inna yang bernama la an-nafiyatul jinsi, yaitu huruf la yang berfungsi untuk menafikan semua jenis. Kemudian yang kedua, bahwa la ketika ingin beramal seperti amalannya inna, maka di situ harus adanya syarat. Jika terpenuhi syarat, maka silahkan la menjadi saudaranya inna, atau yang disebut dengan la nafiyatul jinsi, beramal seperti amalannya inna, menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Namun apabila dia tidak terpenuhi syarat, maka la ini bukan la an-nafiyatul jinsi, melainkan la nafi biasa. Dan juga kita telah membahas tentang syarat la nafiyatul jinsi. Yang pertama, isimnya dan khabarnya keduanya harus nakirah. Yang kedua, isimnya jatuh langsung setelah la. Yang ketiga, la tidak boleh bersambung dengan huruf jar. Maka tiga syarat ini harus ada pada la kalau ingin menjadi saudaranya inna. Baik. Wal'an, sekarang kita melanjutkan pada poin yang alif. Setelah kita mengetahui syarat daripada la nafiyatul jinsi, baru sekarang bacaan isim la an-nafiyatul jinsi. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang bacaan-bacaan daripada isim la an-nafiyatul jinsi. Alif yang pertama, wa yakunu ismuh la mansuban idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Misal, la fa'ila khairin makruhun. Fa'ila ismu la mansubun bil fathati li'annahu mudhafun. La fa'ila khairin makruhun. Contoh yang kedua, la tali'an jabalan dhahirun. Tali'an ismu la mansubun bil fathati
li'annahu syabihun bil mudhafi. Wasyabihu bil mudhafi huwa ismun nakiratun ittasala bihi syai'un yutammimu maknahu. Taib. Bacaan yang pertama, bacaan daripada isim la nafilil jinsi. Yang pertama adalah ayyakuna ismuh la mansuban. Isimnya la itu dibaca nasab. Kapan isimnya la itu dibaca nasab? Idza kana mudhafan, apabila isimnya la ini mudhaf, au syabihan bil mudhaf, yang kedua atau dia syabihun bil mudhaf. Yang pertama, bahwa isimnya la di i'rab nasab karena bacaan daripada isimnya la an-nafiyatul lil jinsi itu ada dua. Yang pertama nasab, yang kedua mabni. Yang nanti kita bicarakan. Yang kita bicarakan sekarang yang pertama adalah bahwa bacaan isimnya la an-nafiyatul lil jinsi itu dibaca nasab, mansub, di i'rab nasab. Mata yakunu dzalika, kapan itu terjadi? Kapan isimnya la ini dibaca nasab, di i'rab dengan mansub? Ada dua alasan. Yang pertama adalah idza kana ismu la mudhafan. Apabila isimnya la ini mudhaf, bersambung kepada isim yang lain. Tapi harus diingat bahwa mudhafnya isim la harus mudhaf kepada isim yang nakirah. Tidak boleh mudhafnya kepada isim yang ma'rifat. Alasannya kenapa? Karena kembali kepada syarat daripada la nafiyatul lil jinsi. Syaratnya adalah isimnya harus nakirah, tidak boleh ma'rifat. Sedangkan bentuk mudhaf, isim yang disandarkan kepada isim yang lain, itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah isim disandarkan kepada isim yang ma'rifat. Yang kedua, isim disandarkan kepada isim yang nakirah. Atau isim dimudhafkan kepada isim yang ma'rifat. Yang kedua, ada isim yang dimudhafkan kepada isim yang nakirah. Adapun jenis yang pertama, apabila isimnya itu disandarkan kepada isim yang ma'rifat, maka isim nakirah ini menjadi ma'rifat. Apabila isim nakirah ini dimudhafkan kepada isim yang ma'rifat, maka isim yang nakirah tadi menjadi ma'rifat. Karena salah satu di antara fungsi mudhafun ilaih, mudhaf adalah memarifatkan isim yang nakirah. Kapan? Apabila isim nakirah mudhafnya kepada isim yang ma'rifat. Contoh, ada kata qolamun, ada kata Muhammadun. Qolamun nakirah, Muhammadun ma'rifat. Kalau disandarkan, kalau digabung menjadi qolamu Muhammadin, maka qolamu menjadi isim yang ma'rifat. Nah, jika bentuknya semacam ini, maka tidak boleh untuk la an-nafiyatul lil jinsi kalau ingin beramal seperti amalannya inna. Maka harus diingat jenis yang kedua. Isim la nafiyatul lil jinsi kalau ingin dibaca nasab, mudhafnya kepada isim yang nakirah. Karena
isim nakirah ketika dimudhafkan kepada isim yang nakirah masih hukum nakirah. Masih hukum nakirah. Contoh gambarannya adalah ketika kita mengatakan sayyaratul ustadi. Sayyaratul ustadi. Sayyaratu dimudhafkan kepada kata as-sayyarah. Sayyaratul ustadi. Sayyarah itu disandarkan, dimudhafkan kepada kata al-ustadi yang ada alif lamnya ma'rifah. Maka sayyaratul ustadi, sayyarah menjadi isim yang ma'rifah. Kalau nakirah bagaimana? Ustad dihilangkan alif lamnya. Sayyaratu ustadin. Kalau kita melafatkannya sayyaratu ustadin, berarti sayyarah mudhaf kepada kata ustadin yang nakirah. Berarti sayyarah di situ mudhafnya kepada isim nakirah, maka sayyarah tetap nakirah. Kalau jenis yang kedua itu boleh untuk menjadi saudaranya inna, untuk menjadi isimnya inna. Untuk menjadi isimnya inna, yaitu lana filil jinsi. Nah, jadi seperti itu. Taib, perhatikan coba pada contohnya. Contoh, la fa'ila khairin makruhun. La fa'ila khairin makruhun. Perhatikan pada kalimat fa'ila. Fa'ila isim nakirah. Khairin isim nakirah. Fa'ila khairin ini fa'ila mudhaf kepada kata khairin yang nakirah. Maka fa'ila ini tetap nakirah. Karena isimnya la ini mudhaf kepada khairin, maka fa'ila ini dibaca nasab. Maka lafadznya adalah la fa'ila khairin makruhun. Tidaklah ada pelaku kebaikan itu dibenci. Maka fa'ila nasab sebagai isimnya la an-nafiyatu lil jinsi, makruhun marfu sebagai khobar la an-nafiyatu lil jinsi. Baik. Contoh yang lainnya misalnya. Contoh yang lain, misal ada kalimat la Baik. La sayyarata ustadin fasidatun. La sayyarata ustadin fasidatun. Sayyarata ini nasab. Sebagai isimnya lana filil jinsi. Ustadin ini mudhafun ilai. Sayyarata mudhaf kepada kata ustadin. Fasidatun marfu sebagai khobar daripada la an-nafiyatulil jinsi. Maka ini dimaksud la sayyarata ustadin. Sayyarata ini isim yang nakira karena mudhafnya kepada isim yang nakira. Dan dia menjadi isim lana filil jinsi karena lana filil jinsi adalah memiliki syarat harus isim masuk kepada isim yang nakirah, maka sayyarata di situ isim nasab berkedudukan sebagai isimnya la an-nafiyatulil jinsi. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, sabihan bil mudhaf. Sabihan bil mudhaf, yaitu sebuah isim susunan kalimat yang menyerupai dengan mudhaf tapi bukan mudhaf ilaih bentuk susunannya, hanya mirip dengan mudhaf, hanya mirip dengan
mudhaf. Baik. Berbicara tentang sabih bil mudhaf. Sabih bil mudhaf itu adalah isim mushtaq yang menjadi amil untuk isim yang setelahnya. Isim mushtaq, ciri, tanda, kita hanya sekedar memberikan ciri tanda atau tanda bahwasanya ini adalah bentuk susunan sabih bil mudhaf. Tandanya adalah sabih bil mudhaf ini, sebelumnya kita baca apa yang disebutkan oleh musannif terlebih dahulu. La tali'an jabalan dhahirun, tidaklah ada pendaki gunung itu yang nampak. Tali'an ismullah, yang dinasab dengan fathah, li'annahu sabihun bil mudhaf. Sabih bil mudhaf adalah ismun nakiratun, isim nakirah, tali'an, ittasala bihi syai'un, yang bersambung dengannya sesuatu, yutammimu maknahu, untuk menyempurnakan maknanya. Baik, sabih bil mudhaf adalah yang disebutkan oleh musannif bahwa isim nakirah yang bersambung dengan sesuatu yang berfungsi untuk menyempurnakan makna. Itu sabih bil mudhaf. Tapi susunan sabih bil mudhaf ini memiliki ciri, memiliki tanda yang mungkin bisa kita kenali bahwa ini adalah sabihun bil mudhaf, bukan mudhaf. Apa cirinya? Apa tandanya? Tandanya adalah bahwa isim sabih bil mudhaf, isim yang pertama itu adalah dari isim yang mushtaq. Yang pertama adalah isim ini, isim yang pertama adalah dari isim yang mushtaq. Ketika disusun dalam sebuah kalimat, isim mushtaq ini memiliki amalan yang sama seperti fiilnya. Dengan kata lain, isim mushtaq ini menjadi amil, menjadi penyebab bahwa isim yang setelahnya itu adalah berubah harokatnya. Ini sabihin bil mudhaf. Kalau kita bahasakan itu adalah ayyakuna amilan fima ba'dahu. Isim sabih bil mudhaf itu adalah menjadi amil, menjadi alat yang bisa merubah harokat yang merubah harokat setelahnya. Jadi gambarannya adalah bedanya antara susunan mudhaf mudhafun ilaih. Kalau mudhaf mudhafun ilaih adalah dua isim, isim yang kedua itu dikasrah. Ini mudhafun ilaih. Tapi kalau sabih bil mudhaf, dua isim, isim yang kedua, ada dua isim, kemudian isim yang kedua itu tidak berharokat domah. Tidak berharokat kasrah. Bisa jadi berharokat domah, bisa jadi berharokat fathah, tergantung dari isim mushtaqnya. Perhatikan di situ. Contoh yang ada pada kitabnya, ada kalimat tali'an jabalan, la tali'an jabalan dhahirun. Dhahirun ini rofa sebagai khobarnya lana filil jinsi. Tali'an ini nasab sebagai isim lana filil jinsi. Tali'an jabalan ini disebut dengan sabihun bil mudhaf. Kenapa? Perhatikan. Tali'an ini isim mushtaq, yang mana pada kalimat ini dia menjadi amil, memiliki amalan yang sama seperti fiilnya. Dia menjadi amilnya siapa? Amilnya jabalan. Jabalan ini nasab.
Apa sebabnya? Sebabnya adalah dia sebagai maf'ulun bih. Jabalan dibaca nasab karena sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Dari mana? Dari tolian, isim fa'il yang memiliki amalan sama seperti fi'ilnya. Maka ini yang dimaksud bahwa sabi bil mudhaf adalah isim mustaq yang menjadi amil untuk isim yang setelahnya. Contoh yang lain, kita gunakan contoh yang lainnya. Taib, la hamilan hakibatan jalisun. La hamilan hakibatan jalisun. Taib, hamilan ini isim fa'il. Taib, rof nasab sebagai isimnya la. Dia sebagai isimnya la nafilil jinsi. Hakibatan ini nasab. Nasabnya karena sebagai maf'ulun bih. Dari mana? Dari hamilan ini. Jalisun khobar la nafilil jinsi. Maka hamilan hakibatan inilah yang disebut dengan sabihun bil mudhaf. Kenapa? Hamilan ini isim mushtaq yang memiliki amalan yang sama seperti fiilnya, yaitu dia bisa menasabkan maf'ulun bih. Makanya hakibatan dibaca nasab. Maka hamilan hakibatan itu disebut dengan sabihun bil mudhaf. Sabih bil mudhaf. Baik. Jadi itu pengertian dari sabih bil mudhaf dan cirinya dan tanda-tandanya. Baik. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami dan insyaallah kita akan berlanjut pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.